don't forget, laziness is the root of failure, and diligence to study is beginning of our success. So, be a good student and inspire all mankind all the way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Mr. Noto akan menyampaikan overview materi pembelajaran bahasa Inggris kelas 8 semester yang kedua tahun pelajaran 2021-2022. Oke anak semuanya, marilah kita simak overview materi berikut ini. Baiklah anak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas bersama overview materi bahasa Inggris kelas 8 semester yang kedua tahun pelajaran 2021-2022. Apa saja yang akan kita pelajari? Mari kita cermati bersama. Diawali dari chapter yang ke-7 ya, ada 7 chapter. Diawali dari chapter yang 7. The title is My Uncle is Zookeeper. Pamanku adalah seorang penjaga kebun binatang. We will learn to communicate state and event that happen routinely or as general truth in order to appreciate the nature, to show our pride in something, or to give good and bad sample. Jadi anak semuanya, pada kesempatan chapter yang ke-7 ini kita akan belajar tentang mengkomunikasikan sebuah event kejadian yang terjadi secara rutin atau sudah biasa terjadi dan itu merupakan kebenaran umum ya, dengan maksud untuk menghargai alam, kemudian menunjukkan kebanggaan kepada sesuatu dan memberikan contoh, baik itu contoh yang baik ataupun contoh yang buruk. Yang berikutnya, chapter yang ke-8. The title is What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Di sini, we will learn, kita akan belajar to communicate state and event in progress in order to share information with other. Jadi kita belajar tentang mengkomunikasikan sebuah pernyataan dan kegiatan yang sedang berlangsung atau sedang terjadi dengan maksud untuk berbagi informasi kepada orang yang lainnya. Kalau kita cermati anak-anak semuanya, nanti kita akan belajar di chapter yang ke-8 ini tentang present continuous tense atau tense ya, keterangan waktu yang menerangkan tentang kegiatan yang sedang terjadi atau sedang berlangsung. Alright, kita lanjutkan chapter yang ke-9. The title is Bigger is not always better. Ya, bigger is not always better. Ya. Di sini kita akan belajar to show their difference. Jadi dari tema itu kita akan mempelajari tentang perbedaan-perbedaan dan apa yang kita pelajari bersama. Ya. Kemudian to be proud of them, untuk membanggakan apa yang kita pelajari. To praise of them, untuk memberikan doa atau support kepada apa yang kita pelajari. Kemudian yang berikutnya adalah to criticize them. Jadi untuk memberikan kritik atau saran kepada apa yang kita pelajari. Kalau kita cermati anak-anak semuanya, chapter yang ke-9 ini kita akan belajar dengan yang namanya tingkat perbandingan atau degrees of comparison ya, degrees of comparison. Alright, anak semuanya, kita lanjutkan chapter 10, chapter yang ke-10, When I Was a Child, ketika aku masih anak-anak. Kita akan belajar to communicate state and event in the past in order to share information with others. Jadi kita akan belajar mengkomunikasikan sebuah event yang terjadi di waktu lampau dan berbagi informasi kepada orang yang lainnya. Jadi dalam chapter yang ke-10 ini kita akan belajar tentang kejadian yang terjadi di waktu lampau. Kemudian orang yang bersangkutan yang ikut terlibat dalam kejadian itu menceritakan kepada orang yang lainnya. Nah, di dalam bahasa Inggris
kegiatan ini, tense ini disebut dengan namanya simple past tense ya, simple past tense. Baiklah, kita lanjutkan pada tema berikutnya, chapter 11. The title is Yes, we made it. Ya. Di sini kita akan belajar to give an account of event and activities in order to share our experience. Untuk memberikan sebuah tanda kegiatan untuk maksud to share our experience, berbagi pengalaman kita. Ya, pengalaman diceritakan oleh orang yang lainnya. Kemudian to show that we are proud of them. Kita membanggakan dengan pengalaman kita. Kemudian to learn from them, untuk belajar dari apa yang kita ceritakan dari pengalaman. Kemudian to report them, untuk memberikan informasi atau menceritakan daripada kejadian itu. Alright, anak sekalian, yang berikutnya, the last chapter 12, the title is Don't Forget It. Jangan melupakannya. We will learn, kita akan belajar to write message and notice in order to get what we want. Jadi di sini nanti kita akan menulis message, pesan, and notice, tanda peringatan, pemberitahuan dengan maksud untuk memberikan supaya orang yang kita ajak atau lawan bicara itu melakukan apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, to make other people do what we want, untuk menjadikan orang lain sebagai lawan bicara kita itu melakukan apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita menulis pesan, menulis peringatan, ya itu dengan maksud orang yang kita kirimi pesan, orang yang kita maksud supaya membaca peringatan itu melakukan apa yang kita inginkan. Oke, itu insya Allah pembelajaran yang akan kita pelajari bersama di semester yang kedua Bahasa Inggris kelas 8 tahun. Don't forget, laziness is the root of failure, and diligence to study is beginning of our success. So, be a good student and inspire all mankind on the world. Jangan lupa semuanya bahwa malas adalah awal dari kegagalan, dan rajin belajar adalah awal dari kesuksesan kita. Sehingga pastikan anak-anak semuanya menjadi inspirator untuk semua orang di dunia. Terima kasih. Thanks for your attention, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.